Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat Cak Suhal yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang huruf yang panjang. Kenapa dibaca panjang? Nah, diperhatikan di sini. Bila bertemu alif mati, maka dibacanya panjang. Ingat ya, panjang. Mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayana la taraka abada wa tamasa najaha khoroqa. Nah, sebelum kita merinci bacaan yang ada di sini, mari kita terlebih dahulu saya kenalkan yang namanya alif yang mati. Nah, alif mati itu tidak ada harokatnya. Begini, ini namanya alif mati. Nah, kalau ini alif hidup. Disebut hidup itu karena ada harokat, jadi bisa dibaca. Nah kalau ini tidak bisa dibaca, ini yang disebut alif mati. Nah, ini fungsinya memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Contoh, ba misalnya dikasih alif mati. Nah, ini jadi panjang. Bayana, ketokan ya. Kalau untuk ukuran panjangnya 2 ketokan dari mulai baca. Bayana, jangan terlalu panjang. Bayana itu terlalu panjang. Nah, kemudian ya misalnya ada alifnya, iyanya, bukan baknya seperti ini tulisannya. Nah, berarti di sini yang panjang huruf apa? Iyanya, bukan baknya lagi. Jadi bacanya itu langsung bayana gitu. Bayana, 2 ketokan ya. Selanjutnya la taroka, mari kita bahas. La ini kenapa dibaca panjang? Coba perhatikan. La ini dibaca panjang karena ada alif. Yang miring ini alif. Kalau lam sama alif dipisah seperti ini. La, tapi kalau disambung seperti ini. La, berarti la-nya jadi panjang. Kenapa? Karena ada alif. Alif apa ini namanya? Ini yang disebut alif mati. Kemudian ada selanjutnya taroka. Seperti biasa ini kan. Nah, kalau seandainya taknya ada alifnya juga, berarti panjang juga. Contohkan di sini. Nah, seperti ini. La taroka. Berarti la-nya panjang, taknya juga panjang. Kenapa tak ini kok jadi panjang? Karena ada alif mati. Ini alif mati ini. Jadi total huruf di sini ada berapa? Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Cuman yang 2 huruf mati, ini alif mati, ini juga alif mati. Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Nah, coba diperhatikan, ada berapa yang harus dibaca panjang ini? Ada 2, a sama apa? Sama da. Tuh, kenapa da ini dibaca panjang? Karena ada alif. Begitu juga dibaca panjang karena ada alif. Alif apa namanya? Ini yang disebut alif mati. Nah, jadi memanjangkan huruf sebelumnya. Kalau seandainya a-nya ini nggak ada alif, berarti harus dibaca pendek seperti ini tulisannya jadinya. Abada. Kalau ini kan panjang. Abada. Sekarang ba ada alifnya, contoh seperti ini. Yang panjang ya, saya tanya dulu ini, yang panjang kira-kira yang mana? Ya ba yang panjang, karena ada alif mati. Sama apa? Sama da, karena ada alif mati. Coba kita baca ya, ini 3 ini. Abada, abada. Nah, di sini hanya da yang ada alifnya, alif mati. Nah, disebutnya alif. Di sini bahas ini nih, alif mati ya. Ingat-ingat, alif mati ya.
Abada. Berarti yang harus dibaca panjang apa? Da-nya. Kenapa? Karena ada alif mati. Ini alif mati. Nah, ini tentang abada. Sekarang ini 4 huruf. Ini 4 huruf. Mari baca terlebih dahulu. Watamasya. Ini sya aslinya ya. Watamasya. Ada yang panjang nggak di sini? Coba diperhatikan. Ada yang panjang nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena di sini tidak ada alif mati. Seandainya dikasih alif mati, yang mana? Wa-nya misalnya mau dipanjangin. Nah, kalau begini, yang mana yang harus dibaca panjang? Yang harus dibaca panjang adalah wa. Kenapa wa harus dibaca panjang? Ingat, ada alif mati. Tuh, alif mati. Jadi bacanya wa tamasya. Nah, kalau taknya misalnya yang dipanjangin, wa-nya enggak seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang panjang yang mana coba? Ini yang panjang adalah ta. Kenapa ta ini dibaca panjang? Karena ada alif mati. Watamasya. Watamasya. Kalau ini tidak ada alif, berarti nggak ada yang panjang, harus jalan terus. Watamasya. Kita membahas alif mati. Sekarang lanjut ini najaha. Nah, najaha ini jangan sampai ketukar ini. Ini terkadang kalau diajarkan sama anak-anak bisa membunyikan suara kho. Khojaha. Ini bisa menyuarakan suara ba. Khobaha. Salah, padahal ini adalah na, ini adalah ja, ini adalah ha. Nah, mana ciri-cirinya na? Yang pertama adalah titik. Yang kedua, na itu kalau nyambung dengan huruf ja atau ha atau kho, itu ciri-cirinya ini. Nih, ini ciri-cirinya. Nah, kalau ada ini berarti na, ya tergantung titiknya. Kalau titik 1 berarti na. Kemudian ada yang panjang nggak? Tidak ada yang panjang. Karena apa? Karena tidak ada alif mati. Tuh, nggak ada alif mati di sini. Coba seandainya na ini ada alifnya, akan seperti ini tulisannya. Nah, seperti ini. Karena na sudah terpisah dengan ja, karena dimasukin oleh huruf alif. Nah, ini namanya alif mati. Kalau ada alif mati berarti huruf na-nya jadi panjang. Najaha. Ingat, kalau masalah ketokan panjang itu macam-macam. Seorang guru mencontohkan, ada yang pakai ya gerakan tangan najaha, ada yang ketokan, 2 ketokan najaha, ada yang seperti itu. Berarti ini tidak ada yang panjang. Kenapa? Karena tidak ada alif mati. Seandainya ja-nya misalnya yang ada alif matinya bagaimana? Saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Berarti yang panjang yang mana? Sudah jelas berarti yang panjang huruf ja. Kenapa ja ini panjang? Lagi-lagi ada alif mati. Najaha. Najaha. Nah, sekarang rokok ya gini, mari kita bahas. Sekarang saya tanya lagi, kira-kira yang panjang yang mana ini? Kho apa ro apa ko? Yang panjang yang pasti kho. Kenapa kho ini kok jadi panjang? Karena ada ini lagi, alif mati. Ini alif mati namanya ya. Nah, saya contohkan, seandainya ro-nya yang ada alifnya, kho-nya enggak, berarti ro-nya yang panjang seperti ini. Yang mana yang panjang? Yang panjang adalah huruf ro. Kenapa? Karena setelah ro ada alif mati. Itu alif mati. Disebut alif mati kenapa? Karena tidak ada harokat. Kalau ada harokatnya berarti nggak mati lagi. Ya bacanya jadi beda seperti ini. Khoro ako, jadi khoro ako. Nah, di sini karena bahas alif mati berarti tidak ada harokatnya. Nah, seandainya koknya yang ada alifnya, contohnya begini.
Tuh seperti itu. Yang panjang yang mana? Kho apa ro apa ko? Coba diingat-ingat dulu. Berarti yang panjang adalah huruf ko. Kenapa? Karena ada yang tegak di sini. Ini apa? Ini yang disebut alif mati. Ini sudah diulang-ulang tentang alif mati. Insya Allah yang nonton, yang belajar, niat belajar cepat bisa. Nah, mari kita baca 3 ini. Ya, perbedaannya. Khoroko. Kho-nya panjang karena ada alif mati. Khoroko. Berarti yang panjang ko-nya karena ada alif mati. Khoroko. Berarti yang panjang ro-nya. Kenapa? Karena ada alif mati setelah ro. Nah, sahabat Cak Suhal yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan tentang alif yang mati. Jadi yang disebut mati itu tidak berfungsi, ya, tidak bisa dibaca, hanya memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran ini bisa dipahamin dan cepat atau mampu nanti membaca Al-Quran ke depannya, insya Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.